Kita bisa berjalan bersama dengan Kristus kalau kita punya relasi atau hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan yang benar di dalam Tuhan. Dan minimal Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, minimal kita punya 3 relasi atau 3 hubungan yang harus kita hidupi sebagai umat Tuhan atau sebagai anak Tuhan. Yang pertama adalah hubungan antara Bapa dan anak. Dan untuk bisa berjalan bersama dengan Tuhan, kita harus menjadi seorang anak yang baik di hadapan Bapa. Karena Dia sudah menjadi Bapa yang terbaik di dalam hidup kita. Ya, saudara mau menikmati hakmu di hadapan Bapa di surga? Mau? Berarti saudara harus membangun relasi yang baik dengan Dia. Ya, relasi antara Bapa dan seorang anak. Dia sudah menjadi Bapa yang baik bagi saudara dan saya. Tugas kita sekarang adalah bagaimana membangun kehidupan kita menjadi seorang anak yang baik di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah relasi yang kedua yang harus kita bangun adalah relasi antara Tuhan dan hamba. Seorang hamba harus hidup melakukan kehendak Tuannya. Seorang hamba melakukan sesuatu untuk menyenangkan Tuannya. Yang kita cari adalah apa? Dia menyenangkan kita, bukan kita yang menyenangkan dia. Ya, lebih banyak mana dalam kehidupan saudara? Saudara lebih ingin mana? Menyenangkan Tuhan atau disenangkan Tuhan? Bukankah dalam doa-doa kita penuh dengan permintaan-permintaan di mana Tuhan menyenangkan kita? Betul? Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara adalah hubungan antara seorang Tuhan dan umat. Yang digambarkan sebagai hubungan antara gembala dan domba. Sebagai seorang umat Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita harus hidup di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Sebagai umat yang baik, kita harus bertumbuh di dalam pengenalan kita yang benar akan Tuhan, akan Allah yang kita sembah. Jadi kita ini ada karena Tuhan punya keinginan, Tuhan punya kemauan Bapak Ibu Saudara. Dia mau kita ada karena ada sesuatu yang ingin kita kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Itulah sebabnya kepada saudara dan saya diciptakan berbeda-beda secara unik pribadi satu dengan yang lain. Ya, karena masing-masing kita ada kehendak Tuhan yang Tuhan mau kita selesaikan di dalam hidup setiap kita. Amin. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara perlu kita sadari dengan sungguh-sungguh. Kalau saya diciptakan untuk mengerjakan pekerjaan yang Allah sudah sediakan, berarti tugas saya adalah menangkap, mengerti sebenarnya pekerjaan apa yang Tuhan mau saya kerjakan. Pekerjaan yang baik apa yang Tuhan mau saya ada di sana. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya kita perlu untuk berdoa sungguh-sungguh minta sama Tuhan. Apa kehendakmu di dalam hidupku? Dan saya sangat percaya, karena Dia ciptakan kita untuk suatu tujuan, pasti Dia akan bawa kita kepada tujuan itu, kalau kita mau. Amin. Tuhan tetapkan, Tuhan khususkan kita untuk apa? Supaya kita pergi dan menghasilkan apa? Buah. Pertanyaan saya, bagaimana caranya saudara bisa menghasilkan buah? Itu yang tadi dikatakan bahwa saudara ditetapkan untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Kalau saudara dan saya hidup melakukan pekerjaan baik, kita akan menghasilkan buah bagi Tuhan. Amin. Ya, tapi tidak semua orang dipanggil untuk harus bantu orang semua, tidak ada. Karena kalau semua orang hanya dibantu, tidak ada yang ngajar, ya nggak ada gunanya juga. Sebabnya ada orang juga dipanggil untuk apa? Ngajar orang lain. Ada orang dipanggil untuk ya memberi apa? Memberi nasihat bagi orang lain. Ada orang dipanggil itu untuk memberi kenyamanan, memberi ketenangan bagi orang lain. Kalau dia hadir dalam hidup orang lain, orang itu nyaman hidupnya. Rasa enak, rasa tenang hidupnya. Nah, masing-masing kita punya perbuatan baik yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita. Dan kalau kita menghidupi semuanya itu, maka kita akan menghasilkan buah bagi Tuhan. Dan Tuhan janji, kalau engkau menghasilkan buah bagi Tuhan, sesuai dengan panggilan saudara, maka apapun yang kau minta, Tuhan berikan bagi engkau. Amin.